Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali sekarang saya bisa berada di Yayasan Baitul Insan Ar-Rasyid. Masya Allah, bersama dengan ibu-ibu nih yang kelihatan banget nih, ibu-ibu semangatnya tinggi banget ya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Nah, mungkin tadi saya sudah diperkenalkan sama Uda Anjas nih. Uda Anjas dari Padang ya. Jauh-jauh dari Padang ke sini nih, Masya Allah. Diperkenalkan tadi saya namanya Dondi Tan ya. Saya keturunan Cina. Tan itu marga saya ya. Marga itu kalau bahasa Cinanya Sebu. Jadi saya Dondi Setan, Ibu ya. Bukan syaiton Bu, margatan. Ibu-ibu, ini semuanya rata-rata tinggal di sini semua berarti ibu-ibu nih ya. Jauh. Dari mana Bu? Oh, saya pikir dari Jampang sampai sini, enggak ya? Enggak ya Bu ya? Alhamdulillah. Tapi gini, ibu-ibu kan pasti tahu ya bahwa kita hidup di Indonesia itu kita hidup dengan warga negara yang mungkin beragama lain, betul Ibu ya? Salah satu agama di Indonesia, bahkan mungkin dua lah ya, ada Katolik, ada Kristen Protestan. Di sini banyak nggak Bu orang Kristen? Kurang. Gereja banyak Bu? Oh nggak ada? Nggak ada Bu? Oke. Nah gini, di Indonesia agama Kristen dan Katolik itu mungkin jumlahnya sekarang kira-kira 30 juta orang ya, 30 juta orang. Memang kebanyakan di timur. Saya dulu juga Kristen, saya dulu orang Kristen Protestan sampai kira-kira umur 40-an. Saya kemudian menjemput hidayah menjadi Muslim ya. Tapi saya dulu melalui perjalanan yang mungkin cukup panjang. 5 tahun saya mengamati orang Islam. Yang saya amati dulu orang-orang Islamnya, seperti ibu-ibu inilah ya. Nanti ada organisasi, ada macam-macam. 5 tahun saya mengamati orang Islam. Saya waktu itu belum tertarik masuk Islam. Terus kemudian tambah lagi 2 tahun. Nah, waktu 2 tahun itu saya baru mempelajari tentang agama-agama. Gak cuma Islam aja, semua saya pelajarin. Agama Kristennya saya pelajarin ulang. Saya juga mempelajari agama Yahudi. Pernah dengar Bu agama Yahudi? Pernah ya? Di Quran kan sering disebut ya Bu ya. Cuman di Indonesia mungkin belum diakui ya. Nanti ada agama Hindu, Buddha, Konghucu. Baru akhirnya yang terakhir yang saya pelajarin Islam. Waktu saya pelajari Islam, saya pikir Islam itu seperti agama-agama yang lain, yang artinya tuh bisa begini. Kalau Kristen itu artinya dari gelar daripada Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus ya. Pernah dengar Bu Yesus? Tahu Yesus? Tahu dari mana Bu? Ibu-ibu banyak yang punya teman orang Kristen? Enggak ya? Enggak? Oke, alhamdulillah. Enggak ada ya? Tapi ibu tahu Yesus dari mana? TV? Oke ya. Yesus itu nama Tuhan mereka yang punya gelar jadi Yesus Kristus. Kita di Islam, kita mengenal Nabi Isa alaihissalam. Sama nggak Bu nama Yesus Kristus sama Isa Al-Masih? Sama nggak Bu? Sama Bu. Sama ya. Jadi Kristen berasal dari kata Kristus. Kristus itu bahasa Indonesia.
bahasa Yunaninya Kristos. Kristos kok kayak bahasa Sunda ya, Kristos ya, bukan ya? Kristos bahasa Yunani. Nanti ada lagi bahasa Ibraninya Mesia, bahasa Aramaiknya Mesiho. Jadi Kristos bahasa Yunani, jadi Kristus bahasa Indonesia, itu bahasa Arabnya apa? Al-Masih. Nah ya, jadi Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu sama. Cuman bedanya kalau di agama Kristen, saudara kita yang Kristen menganggap Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu Tuhan, ya. Jadi mereka menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nanti mereka bilang Yesus Kristus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, ya kan? Caranya gimana? Mati di atas, ada yang tahu bu? Mati di atas kayu salib bu, ya, bukan pohon ya. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Orang Kristen menyembah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Kalau di Islam, di Quran, Isa Al-Masih itu apa? Tuhan atau Nabi bu? Nabi. Nah itu bedanya. Jadi bedanya Islam dan Kristen, orang Islam menganggap Isa Al-Masih atau Isa Putra Maryam hanya seorang Nabi. Di Kristen, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini begitu ditinggikan sampai disembah menjadi Tuhan. Orang Kristen taunya Tuhan mereka tuh punya sifat namanya Trinitas. Pernah dengar bu? Tritunggal belum? Belum pernah dengar? Jadi orang Kristen menyembahnya Tuhan mereka Esa bilangnya. Tapi Esa ini punya 3 pribadi. Pribadinya siapa? Ada Bapa, Yesus, Roh Kudus. Pernah dengar bu ya? Ini ada 3 pribadi tapi satu Tuhan gitu. Jadi bukan 3 Tuhan. Bapa itu Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan tapi satu Tuhan. Pusing nggak bu? Alhamdulillah pusing. Kalau nggak pusing bahaya bu. Ya, ibu-ibu sudah biasa baca di Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Jelas banget kan bu? Jelas banget. Allah itu Esa. Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada yang setara dengan dia di bumi ya, Masya Allah. Jadi Tuhan jelas banget bukan manusia, bukan anak manusia. Sedangkan Kristen menyembah Yesus yang seorang manusia juga, tapi juga sebagai Tuhan. Ini hati-hati ibu nanti kalau misalnya ya nauzubillah mujalik nih, didatangi orang di rumahnya, bagi-bagi kitab. Nah bagi-bagi kitab, saya tunjukin ya bu ya. Ini kitab yang sering dibagi-bagi ke orang Islam. Tulisannya apa? Kitab suci Injil. Ya, ibu kalau dikasih ini boleh terima nggak bu? Nggak usah. Kalau nggak ada sembakonya nggak usah terima bu ya. Kalau ada sembakonya terima sembakonya. Ininya nggak usah dibaca, kasih ke saya nanti ya. Ini memang sengaja dibuat. Jadi kalau mereka punya yang mereka kitab yang mereka bawa ke gereja itu yang ini seperti ini. Tulisannya Alkitab ya. Ibu-ibu kalau ngeliat begini jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Betul nggak bu? Zalikal kitabul la raiba fihi. Jadi nama kitab kita Al-Quran, nama lainnya juga Alkitab. Tapi kalau ada orang bikin begini, ada tulisannya Alkitab, jangan sebut ini Alkitab ya. Ada juga mereka bikin begini, kitab suci Taurat dan Zabur. Ibu-ibu pasti sering baca di Quran ya kan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat, Zabur dan Injil kepada siapa bu? Kepada Bani apa? Bani Israil ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel melalui Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Yang dimaksud dengan memberikan kitab itu apakah memberikan buku?
Ibu, kalau disebut kitab Taurat, Zabur, Injil, apakah pasti artinya berbentuk buku seperti ini? Enggak ya Bu ya? Jadi apa dong? Kalau enggak harus berbentuk buku, jadi apa? Berbentuk apa? Yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran, artinya Allah SWT memberikan atau menurunkan wahyu-wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Itu Bu ya. Wahyunya isinya apa? Isinya hukum, ketetapan, perintah, aturan untuk Bani Israel menjalankan kehidupannya supaya apa? Supaya mereka selamat gitu. Bagaimana caranya mereka hidup dengan aturan dan syariat tersebut supaya mereka bisa selamat. Nah, kalau tidak harus berbentuk buku, pernah nggak ibu-ibu baca di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya atau Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat dan kitab Injil? Pernah baca Bu? Pernah baca? Pak, mungkin pernah baca di Quran atau di hadis? Tidak ada, ya Bu ya. Jadi tidak pernah orang Islam baca di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat atau menulis buku kitab Taurat, tidak ada. Ataupun kita juga tidak pernah membaca Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya atau Hawariyun menulis kitab Injil, tidak pernah, tidak ada ya. Ibu-ibu pernah baca nggak di Quran ayat yang bunyinya kira-kira gini, kami yang menurunkan Taurat, Zabur, Injil dan kami pula yang menjaganya? Pernah? Nggak pernah kan? Kalau ayat yang kira-kira artinya kami yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya, pernah? Ada? Nah, jangan ragu-ragu Bu, ada nggak Bu? Ada. Jadi Quran yang menurunkan Allah SWT, yang menjaganya juga Allah SWT, betul ya? Tapi kalau yang Taurat dan Injil tidak ada. Jadi kalau tidak pernah dijanjikan untuk dijaga oleh Allah SWT, berarti dari mana kita tahu kalau ini Taurat dan Injil yang dimaksud? Quran, gitu ya. Saya dan teman-teman di yayasan namanya Garda Mu'alaf Indonesia, kami memang mendirikan yayasan ini dengan tujuan untuk membentengi iman dan akidah umat Islam seperti ibu-ibu ini dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Ya, mungkin alhamdulillah kalau ibu tinggal di desa ini desa apa? Kelapa Nunggal ya, Kelapa Nunggal betul. Alhamdulillah kalau di desa Kelapa Nunggal ini tidak ada kegiatan kristenisasi. Alhamdulillah ibu-ibu termasuk yang aman gitu ya, resikonya kecil. Tapi saudara-saudara Islam kita di daerah lain banyak yang mengalami apa? Kristenisasi ya. Banyak rumah-rumah orang Islam didatangi, diberi kitab ini, dikasih sembako, setelah itu mereka diajak masuk ke gereja. Yang nggak punya duit dikasih duit. Ibu mau dikasih duit Bu? Bener Bu, dikasih duit nggak mau? Kalau dikasih duit terima aja Bu, nggak apa-apa kalau dikasih ya. Tapi kalau diajak masuk gereja, nah itu yang ibu-ibu harus hati-hati, waspada, jangan sembarangan. Nanti dibilangnya ikut apa seminar, webinar atau apa pelatihan atau apa, itu hati-hati. Mereka banyak membuat webinar nanti dengan isinya mungkin pelatihan bahasa Inggris, pelatihan ilmu apa, tapi ujung-ujungnya apa? Mengajak mereka masuk gereja. Saya punya teman dulu yang di mana? Di Jakarta, dia sering bikin kayak semacam apa pertemuan gitu di desa-desa di daerah Tasik. Dalam 1 tahun dia bisa membawa orang Islam masuk gereja kira-kira 800 orang. Ya, itu baru 1 daerah tuh, baru 1 daerah. Jadi saya bersama dengan tim dari Uda Anjas ini kita bersafari dakwah. Tujuannya adalah untuk menguatkan iman dan akidah ibu-ibu dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Ya, kami memang sengaja mempelajari kitab-kitab mereka.
Bahkan saya mengumpulkan banyak kitab mereka. Mungkin sekarang kitab-kitab saya lebih banyak daripada pendeta-pendeta mereka gitu. Ya mungkin ya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengetahui isi kitab mereka. Tujuannya juga supaya kita mengerti akidah mereka. Ya, masalah mereka mau menyembah siapapun itu bukan tanggung jawab kita. Ya, kita tidak perlu mengurusi mereka mau menyembah siapa. Tapi jangan sampai ajaran mereka dibawa ke ibu-ibu, terus ibu-ibu nggak tahu, terus ibu-ibu mudah terpengaruh, naudzubillah min dzalik sampai murtad, itu yang kita nggak mau. Nah, ya jadi kita belajar ini supaya ngasih tahu ke ibu-ibu ini isinya apa gitu. Ya, ibu-ibu pasti juga pernah membaca di Quran bahwa ada satu ayat di Quran surat Al-A'raf 157, dikatakan bahwa mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau ini kitab Taurat dan ini kitab Injil, kami sudah periksa, di sini tidak ada nama Muhammad. Tidak ada. Kalau tidak ada nama Muhammad di sini, berarti ini kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 bukan? Berarti bukan. Itu maksudnya, ya. Juga nanti kalau ibu-ibu baca di Quran surat As-Saff ayat ke-6, diceritakan Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa nanti akan ada Rasul lagi yang datang bernama Ahmad. Ya, kalau cerita Nabi Isa berarti Injil, dan kalau ini disebut Injil, di sini juga tidak ada nama Ahmad. Tidak ada cerita Yesus di sini mengatakan nanti akan ada nabi yang bernama Ahmad, itu tidak ada. Kalau tidak ada kata Ahmad, berarti ini kitab Injil yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat 6 bukan? Bukan juga, ya. Orang Kristen, saudara kita yang Kristen mau bikin kitab tulisannya apapun monggo, itu hak mereka, ya. Kita nggak boleh ganggu. Tapi jangan buru-buru kita berpikir bahwa ini kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Maksudnya begitu, ya. Nanti caranya mereka juga yang lain lagi ada lagi. Mereka nanti bisa memberikan brosur, majalah, pamflet, bahkan sembako untuk mengajak orang Islam masuk Kristen. Ya, hati-hati ini maksudnya. Kami sudah mempunyai banyak dokumentasi kegiatan mereka. Bahkan saya juga dulu waktu masih Kristen juga pernah membantu, tapi dari belakang, maksudnya hanya donasi aja, bukan di lapangan, ya. Artinya kalau ada kegiatan yang misalnya ditengarai ini adalah kegiatan kristenisasi, itu sebenarnya sudah melanggar aturan pemerintah. Pemerintah punya aturan namanya Keputusan Bersama Dua Menteri nomor 1 tahun 79, dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Jadi kalau ibu-ibu sudah beragama, didatengin orang beragama lain, suruh ikut agama dia, itu melanggar aturan pemerintah. Ya. Tapi kalau di daerah-daerah pedalaman, orang-orang yang belum beragama mau diajak masuk agama apapun, itu silakan, itu boleh, ya. Kita umat Islam juga mengirimkan dai-dai kita ke pedalaman-pedalaman. Cari-cari orang yang belum beragama, diajak masuk Islam, kita bina, itu nggak apa-apa. Misionaris mau cari orang seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau datang ke rumah orang yang sudah beragama, diajak masuk agama orang lain, itu yang nggak boleh. Gitu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu nih biar paham nih, jangan sampai nanti ibu dikasih ini, oh iya ya Injil ya, di Quran juga sering disebut Injil, nanti disangkain ini Injil yang dimaksud Quran. Jangan. Itu yang saya dan teman-teman ingin supaya ibu-ibu jangan mudah jangan mudah percaya, ya. Pegangan kita tetap harus Quran dan Sunnah, itu aja, ya. Nah, kami di yayasan, kami memang melakukan kegiatan dakwah, tapi dakwanya dengan ilmu yang ini, mempelajari kitab orang ini. Ilmu ini disebut dengan ilmu kristologi, ya. Jadi kami memang bedah isi kitab mereka, kita pelajarin, kita kita tahu sejarah penyusunannya, kita tahu siapa yang menulis, kita tahu di mana ditulis dan sebagainya.
Dan kita bandingkan dengan Quran, gitu ya. Kalau Quran kita, nah nih sekarang kita ngetes nih pengetahuan agama kita sendiri nih. Kalau Quran kita itu dulu menjadi mushaf Quran pertama kali berapa tahun setelah Nabi kita wafat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Quran kita dulu jadi mushaf berapa tahun setelah Nabi kita wafat? Nggak ada yang tahu juga? Nah, ini kalau pengetahuan agamanya sendiri juga nggak tahu lagi mana nih? Hati-hati nih Bu ya. Quran kita jadi mushaf pertama kali tidak sampai 2 tahun. Tidak sampai 2 tahun ya. Ketika zaman Khalifah sahabat Abu Bakar. Tapi kitabnya mereka nih jadi kitab komplit seperti ini berapa tahun setelah Yesus? Hampir 400 tahun. Jadi bedanya jauh sekali ya. Mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin ibu tidak perlu tahu juga nggak apa-apa. Tapi yang penting ibu harus tahu bahwa Quran sebagai pegangan kita itu semuanya sudah mempunyai semua petunjuk tentang apa? Tentang jalan hidup kita sebagai manusia, yang mana nanti kita pulang ke rumah yang benar, ya. Dan ternyata di Islam kita juga memahaminya apa? Setiap bayi yang lahir, ya. Setiap bayi yang lahir itu semuanya apa? Fitrah. Fitrah artinya apa? Suci. Fitrah itu artinya sebenarnya apa? Sifat asal manusia, ya. Sifat asal manusia, dia lahir tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Betul nggak? Kalau orang yang berserah diri kepada penciptanya itu disebut apa? Muslim, ya. Jadi sebenarnya saya juga dulu lahir Muslim, karena ketika bayi saya nggak bisa apa-apa. Saya dititipkan kepada orang tua saya yang bukan Islam, sehingga saya besar menjadi Kristen karena orang tua saya, ya. Tapi ketika saya dewasa, saya mendengar tentang Islam, saya menerima Islam, sampai akhirnya saya masuk Islam. Sebenarnya saya tidak pindah agama, tapi saya kembali ke fitrah saya. Ibu-ibu kita semua lahir Muslim. Ibu-ibu lahir di keluarga Islam, alhamdulillah. Ibu-ibu bisa jaga apa? Tauhid. Setiap hari bisa jaga apa? La ilaha illallah. Tapi dulu saya dari kecil sampai umur 40-an, saya tidak kenal Islam karena orang tua saya. Ketika saya sudah kenal Islam dan saya sudah memeluk Islam, saya sebenarnya hanya kembali ke fitrah. Ya, itu sebenarnya harus kita paham. Yang kedua, dulu sebelum kita lahir jadi manusia, ruh kita itu dulu sebenarnya sudah pernah bersyahadat. Ya, ibu-ibu kalau baca di Quran surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala dulu pernah bertanya kepada ruh kita waktu ruh kita masih hidup di alam ruh. Bukankah aku ini Robmu? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada roh kita. Kita semua dulu sudah menjawab betul bahwa Allah adalah Rob kita. Kenapa Allah mengambil sumpah kita? Karena supaya nanti di hari akhir kita tidak bisa mengelak. Ya, kita dulu sudah pernah bersyahadat sebelum lahir jadi manusia. Ibu-ibu lahir di keluarga Islam, ibu-ibu alhamdulillah tiap hari bisa memelihara syahadat. Saya 40 tahun tidak kenal syahadat. Ketika saya memeluk Islam baru saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika pertama kali saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sebenarnya saya mengulang syahadat saya ketika saya masih dalam roh. Gitu Bu ya. Jadi alhamdulillah ibu-ibu kita semua yang sekarang sudah menjadi muslim, kita harus benar-benar bersyukur. Kita harus benar-benar apa? Merasa apa ya? Bahagia bahwa kita menjadi orang muslim itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan, jadi muslim nggak kita? Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala kalau mau menjadikan satu bumi ini semuanya satu umat, bisa nggak Bu? Bisa. Ya, semuanya muslim bisa. Tapi kenapa tidak?
supaya kita yang diizinkan menjadi muslim, kita bersyukur dan kita juga berdakwah. Itu ya tujuannya ya. Jadi alhamdulillah kita semua masih punya iman Islam. Itu berarti kita sekarang sedang punya nikmat yang paling tinggi, Bu. Paling tinggi. Lebih tinggi daripada nikmat sehat. Lebih tinggi daripada nikmat harta. Lebih tinggi daripada nikmat anak soleh. Yang paling tinggi adalah nikmat iman Islam. Alhamdulillah. Ya, jadi kita semuanya harus bisa menjalankan kehidupan kita di dunia ini dengan segala aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kelihatannya banyak sekali ya aturan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin kelihatannya banyak, mungkin kelihatannya ribet, tapi kalau kita ikhlas melakukannya, insya Allah jadi ringan, dan insya Allah itu bisa menjadi kisi-kisi ya, supaya kita tahu jalan pulang. Pulangnya kemana? Akhirat. Akhiratnya di mana? Alamatnya? Yang banyak sungai-sungai di bawahnya. Berarti apa itu? Surganya Allah SWT. Itu maksudnya ya. Jadi kalau kita sekarang hidup di dunia misalnya, banyak ujian, banyak tantangan, banyak kesulitan, itu hanya sementara. Ya, hanya sementara. Nanti setelah kita selesai ujian ini, setelah kita lulus ujian ini, insya Allah kita kembali ke rumah yang disediakan Allah SWT dengan penuh kebahagiaan. Itu saja ya. Yang penting kita sekarang menjalani hidup kita dengan istiqomah, dan insya Allah kita menjadi husnul khotimah. Ibu-ibu kalau dengar husnul khotimah semangat banget ini, masya Allah, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, sedikit saya ceritakan tentang yayasan, bahwa yayasan kami ini dibuat untuk membantu orang-orang yang sudah masuk Islam. Ya, jadi kalau ada orang masuk Islam, itu kita bina dengan cara apa? Kita kirim guru ngaji ke rumah masing-masing, satu-satu orang ya, 1 minggu 2 kali, satu pertemuan 90 menit. Kita ajarin mereka sholat, kita ajarin mereka baca Quran, sampai bisa baca Quran. Minimal 32 pertemuan. Yang laki-laki kita tanya, udah sunat belum? Belum. Kalau belum kita sunatin. Semuanya gratis. Semuanya gratis ya. Nanti kalau udah kakek-kakek nanya, oh sunat udah umur 60, sunat pakai apa? Sunat pakai kampak gitu. Pokoknya semuanya kita kasih gratis. Nah, terus kita juga menerima tamu-tamu nih. Misalnya yang mau berkonsultasi. Yang datang ke saya itu tidak hanya orang Kristen yang mau masuk Islam, tapi yang datang ke saya juga orang-orang Islam yang bawa anggota keluarganya yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Ya. Jadi banyak, kalau di kota besar itu banyak urusan misalnya percintaan dan sebagainya, mau menikah, mau murtad, bahkan sudah ada yang murtad. Bahkan juga ada orang tua yang datang ke tempat saya, bahwa anaknya yang sudah pulang sekolah di luar negeri, pulang-pulang sudah pada murtad. Banyak juga ya. Jadi maksudnya mereka mengirim anaknya sekolah ke luar negeri, awalnya ingin supaya anak-anaknya dapat pendidikan yang baik. Tapi negaranya negara yang liberal misalnya. Pulang-pulang sudah pada murtad gitu anak-anak. Nah, itu kita yang memberikan konsultasi kepada mereka. Ada yang kembali ke Islam, alhamdulillah. Yang tidak kembali ke Islam ya kita tidak usah kejar-kejar gitu ya. Tapi maksud saya, dengan usaha kita ini tujuannya apa? Hanya untuk membentengi iman dan akidah umat Islam ya. Saya juga ditugaskan oleh yayasan untuk berdebat. Berdebat dengan siapa? Berdebat dengan para pendeta. Saya cari pendeta untuk diajak debat. Setahun paling tidak 2 kali ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berdakwah. Jadi ketika debat direkam live di YouTube, dari video-video debat itulah yang mungkin ditonton orang. Kalau yang nonton orang Islam imannya tambah kuat, kalau yang nonton orang Kristen dia mikir dia mau cabut hidayah, alhamdulillah ya. Banyak yang datang ke tempat saya karena sudah nonton video debat saya,
terus mereka konfirmasi lihat kitabnya sendiri, mereka baca sendiri, kemudian dia lihat Quran, dibandingkan bersyahadat. Alhamdulillah, gitu ya. Itu yang kita lakukan. Jadi saya juga mohon doanya dari ibu-ibu, mudah-mudahan kami di yayasan juga istiqomah, mudah-mudahan kita juga menjalankan dakwah kami ini dengan semangat, gitu ya. Yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk membentengi iman dan akidah umat Islam, ya. Kemudian kegiatan kami juga melakukan beberapa dakwah ke pedalaman, dan beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman ke Sulawesi Tengah, ke daerah Morowali Utara, naik ke gunung, ada gunung namanya Gunung Tua. Di sana kita mensyahadatkan kira-kira 200 orang suku pedalaman, ya. Dan insya Allah nanti beberapa bulan ke depan kita juga akan ke Kalimantan. Insya Allah juga nanti di sana ada kira-kira 600 orang yang akan bersyahadat. Sekarang sedang diproses, gitu ya. Itu yang kami lakukan. Jadi alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa membawa manfaat buat kita semua, terutama supaya kita selalu berada di dalam iman Islam. Beberapa waktu yang lalu saya juga ke suatu daerah di Jawa Tengah. Waktu itu setelah selesai COVID, banyak gereja mau dijual. Ada yang kita beli. Setelah jadi, kita beli, kita jadikan masjid, kita kasih nama apa? Masjid Isa Al-Masih. Pernah dengar Bu, Masjid Isa Al-Masih? Belum pernah pasti, baru satu-satunya di Klaten waktu itu ya. Insya Allah nanti kita juga sudah diberikan tanah di daerah Jawa Tengah, dekat Semarang, di kota Ambarawa, 4.000 meter. Kita juga insya Allah nanti akan bangun masjid di sana, ya. Masjidnya juga akan kita beri nama Masjid Isa Al-Masih Ambarawa. Keren gak Bu? Ya, biar orang untuk dengar Isa Al-Masih itu tahu bahwa Isa Al-Masih hanya seorang nabi, ya. Di Islam kita tidak membeda-bedakan nabi-nabi, betul? Semua nabi-nabi mengajarkan ajaran yang sama. Ajarannya apa? Tauhid. Saya bisa membuktikan kepada teman-teman Kristen bahwa di dalam kitab mereka, nabi-nabi yang disebut di sini semuanya juga mengajarkan tauhid, termasuk Yesus sendiri. Yesus yang diceritakan di sini juga mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau begitu, kalau begitu yang mengajarkan Kristen siapa? Nah, ya, kalau kita baca, kita pelajarin, ternyata yang mengajarkan Kristen di dalam kitab ini bukan Yesus Kristus. Ada yang tahu Bu siapa? Ada yang tahu? Namanya Paulus. Paulus, pernah dengar Bu? Paulus. Bukan debt collector ya Bu ya. Ini Paulus, orang di sini yang diceritakan, yang banyak menulis surat, dan surat-suratnya menjadi kitab suci. Surat-suratnya Paulus itu yang sekarang diikuti oleh saudara-saudara kita yang Kristen, ya. Jadi Paulus itu yang pertama kali mengajarkan bahwa Yesus itu adalah rupa Allah, tulisannya Allah gitu ya. Sehingga diteruskan oleh gereja sampai zaman sekarang. Orang gereja zaman sekarang menganggap Yesus adalah Tuhan. Tapi Tuhannya sendiri di sini yang diceritakan di sini, Yesusnya sendiri ngakunya apa? Nabi. Orang-orang banyak yang pernah diceritakan bertemu Yesus di sini juga menyebut Yesus Nabi. Tapi yang dirinya namanya Paulus itu yang mendirikan agama Kristen, yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi rupa manusia. Paulus yang mengajarkan bahwa Yesus datang untuk menebus dosa manusia, ya, dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Tapi ceritanya Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, diperintahkan oleh gubernur waktu itu namanya Pontius Pilatus, dituntut untuk disalib oleh orang-orang Yahudi sendiri, imam-imam Yahudi, dan Yesus diserahkan oleh muridnya sendiri yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sebelum menyerahkan Yesus,
Yudas dibisiki sama iblis. Ada ceritanya Bu. Jadi iblis membisiki Yudas, Yudas menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi, Imam Yahudi menyerahkan ke Gubernur Pilatus, Gubernur Pilatus menyuruh tentara Romawi nyalib Yesus. Ceritanya begitu. Saya sering nanya sama orang Kristen, kamu kan sekarang merasa dosa kamu sudah ditebus karena Yesus sudah disalib. Saya tanya, yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi. Disuruh siapa? Pilatus. Diminta siapa? Imam Yahudi. Diserahkan sama siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dibisikin siapa? Iblis. Saya nanya, kalau gitu lima-limanya buat kamu berjasa nggak karena dosa kamu ditebus? Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal disalib nggak Yesusnya? Tidak dong. Berarti iblisnya berjasa nggak buat tebus dosa kamu? Susah jawabnya. Mereka harus bilang berjasa, iya kan? Karena berjasa di dalamnya ada iblis. Berarti iblisnya gimana? Bantu menebus dosa gitu gimana? Itu yang sering-sering mungkin tidak disadari sama teman-teman Kristen kita ya. Mereka nggak sadar ceritanya ada, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah Yesus yang memang mau disalib gitu. Tapi ada ceritanya iblis membisiki Yudas muridnya Yesus. Saya sering nanya, kamu cinta nggak sama Yesus? Cinta. Kalau kamu bisa ngeliat Yesus sebelum disalib, kamu kira-kira mau nolong Yesus supaya tidak disalib atau mau nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Kalau kita nalurinya kuat, bener bilang cinta. Kalau cinta nih, pasti nolong supaya tidak disalib kan? Tapi kalau tidak disalib kan dosanya nggak jadi ditebus. Betul? Orang Kristen kalau saya tanya begitu kadang suka kaget tuh. Karena bilang cinta, dia akan nolong supaya nggak disalib. Tapi kalau nggak disalib, dosanya nggak jadi ditebus. Itu jadi dilema mereka gitu. Ya. Jadi dengan hal-hal seperti itu pun, itu kadang-kadang bisa membuka pikiran mereka. Buka pikiran mereka, oh iya ternyata ada yang aneh nih dengan ajaran kita nih. Kalau gitu yang benar apa? Saya teruskan dengan Quran. Ketika di Quran saya berikan ayat-ayat yang ternyata sesuai dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang, dan mereka nggak pernah baca, dan mereka nggak pernah tahu, bersahadat, alhamdulillah, rata-rata yang begitu. Ya. Dan saya bilang, kamu bisa masuk Islam karena kamu diizinkan Allah SWT. Kalau kamu tidak diizinkan Allah SWT, kamu tidak akan masuk Islam. Ya, di Quran surat Al-An'am ayat 125. Ketika Allah mengizinkan orang untuk memeluk agama Islam, Allah akan menjadikan orang itu dadanya lapang untuk belajar Islam. Tetapi ketika Allah mengizinkan ada orang yang tersesat, tidak beriman, Allah akan membuat orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Ya, jadi ibu-ibu yang sudah lahir di keluarga Islam, alhamdulillah, berarti kita semua diizinkan menjadi muslim. Tapi orang-orang yang di luar Islam, ketika mereka belajar, ketika mereka mengetahui, ketika mereka menggunakan akal pikiran mereka, dan akhirnya mereka bersyahadat, itu sebenarnya berarti sudah diizinkan Allah SWT. Ya, mungkin ibu-ibu kalau mau yang ada pertanyaan, boleh disiapin dulu pertanyaannya. Saya ingin ibu-ibu banyak bertanya, ya. Kalau ibu-ibu banyak bertanya, nanti mudah-mudahan saya bisa jawab dengan lebih jelas. Ibu-ibu lebih kuat nanti imannya, ya. Mungkin kita bisa jam berapa? Ya, karena kita nanti asar kan jam 15.15. Jadi sekarang kita mulai tanya jawab aja ibu ya. Silakan Bu, kalau udah mau tanya pakai mic. Kalau udah mau nanya silakan tentang perbandingan dua agama ini, ya. Ada yang mau bertanya? Nih ibu-ibu kalau nanya dapat hadiah nggak nih, Bang Jas? Dapat apa? Oh bisa. Silakan kalau udah mau nanya. Bunyi belum ada.
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya mengucapkan banyak terima kasih ya buat ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah Allah turunkan melalui Rasulnya, ya. Dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dan dilindungi dari api dan azab neraka, ya. Barakallahu fikum, saya serahkan ke Bang Anjas mungkin dengan program beliau yang untuk membantu saudara-saudara kita yang dari Palestina, ya.